Kutipan Sajarah Jati tentang runtuhnya negeri Majapahit. Episode ke-10. Adipati Pecatondo lestari berkuasa di Kadipaten Terung. Setelah selesai menata para punggawa Majapahit yang menyerah, Sultan Bintoro berkehendak memuliakan sang ibu Kanjeng Ratu Dwarawati. Sultan lalu meminta agar sang ibu bersedia menikah lagi. Yang ditunjuk sebagai suami adalah Kanjeng Sunan Kudus, seorang wali yang masih muda usia. Walau Kanjeng Ratu Dwarawati sudah sepuh, tidaklah menjadi soal. Pada zaman dahulu ada contoh kejadian seperti itu, yakni yang terjadi pada Siti Wuryan di Tanah Ajam. Sultan juga bermaksud mempererat persaudaraan Adipati Pecatondo dengan Punggawa Demak. Sunan Kudus mempunyai adik perempuan bernama Retno Salamah. Oleh Sultan kemudian dinikahkan dengan Adipati Pecatondo dari Terung. Pernikahan kedua pengantin dilaksanakan bersamaan. Kedua pengantin sudah hidup berumah tangga dengan rukun. Pada suatu hari Kanjeng Sultan berkata kepada Adipati Terung, "Dinda, engkau pulanglah ke negerimu. Wilayah di kanan kiri Terung ajaklah masuk Islam. Dan perintahkan agar mereka menghadap ke Bintoro. Bila ada yang melawan, selesaikanlah. Istrimu ajaklah serta pulang ke Terung. Walaupun para mantri dari Majapahit, mana yang engkau kehendaki, bawalah serta menjadi punggawamu. Adapun barang peninggalan ayah Prabu Brawijaya, aku ingin memakai Bale Witono sebagai tempat bisowanan luar, agar berkah negeri besar Majapahit membuat Bintoro bersinar kelak. Lalu bangsal Pangrawit akan aku jadikan serambi. Sudah, hanya itu pesanku. Pulanglah engkau segera ke Terung." Adipati Terung menyatakan kesanggupan. Segera kembali ke pondokan untuk bersiap. Pagi hari berikutnya, sang Adipati kembali menghadap Sultan untuk minta pamit. Sang kakak Sunan Kudus juga memberi doa restu dan doa selamat. Singkat cerita, Raden Arya Pecatondo sudah sampai di Terung. Para abdi menyambut kedatangan tuan mereka. Para tetua di Terung juga ikut menyambut. Mereka tak mengira masih akan bertemu setelah Majapahit sirna. Ki Adipati segera menata kembali para punggawa dan pasukan. Sudah terkumpul prajurit sejumlah 5.000 orang. Sementara itu Kanjeng Sunan Kalijogo mengunjungi Bintoro dan bertemu Sultan Adi Notoprojo. Pada waktu itu Sultan sedang duduk bersendirian di pendopo. Sultan menyambut kedatangan Sunan Kalijogo dan mempersilakan duduk. Sunan Kalijogo berkata, "Anakku, Keraton Bintoro semakin makmur dan masyhur. Tidak ada lagi yang mengimbangi kekuasaanmu di tanah Jawa. Namun aku menyimpan kekhawatiran terhadap negeri Belambangan. Setelah Majapahit surut, Adipati Belambangan punya niat menjadi raja dan menguasai tanah Jawa. Mereka percaya diri karena mempunyai 2 pusaka kembar berupa keris Kyai Sangklat. Keris itu buatan Empu Supo. Mereka sudah mulai memperluas wilayah dengan menaklukkan daerah sekitarnya, mulai Bondowoso, Lumajang, Keraksan, Puger sampai Probolinggo. Maka dari itu segeralah bertindak. Ambillah kedua keris dengan cara halus. Namun bila mereka melawan, segera pukul dengan perang. Juga aku memberitahu kepadamu bahwa di Mataram hidup Ki Supo atau Pangeran Sendang. Dia adalah wali yang tekun beribadah di Mataram karena mengikuti nasihatku. Istrinya adalah adikku si Rosowulan. Dulu ketika Majapahit akan kita serang, dia aku minta meninggalkan negeri dan hidup di Mataram. Dia seorang empu yang mumpuni, maka sebaiknya engkau panggil agar membantumu sebagai aparat negara. Nah anakku, cukup itu pesanku. Aku hendak meneruskan perjalanan." Dalam sekejap Sunan Kalijogo sudah menghilang. Sultan lalu masuk ke Puri dan memberi perintah kepada 2 mantri untuk pergi ke Mataram. Mereka ditugaskan membawa Ki Supo dan anak istrinya. Setiap hari mereka membuat keris dan senjata. Ki Supo sudah berhasil dibawa ke Bintoro dan dihadapkan kepada Sultan. Sultan menerima kedatangan Ki Supo sekeluarga dengan hangat. Ki Supo kemudian diberi rumah dan tanah.
Ki Supo sangat bersyukur dapat mengabdi di Bintoro. Pada suatu hari Sultan bertakhta di hadapan para punggawa. Ki Patih, jaksa, dan penghulu telah hadir, juga para bupati dan para panewu. Sultan berkata kepada Ki Patih, "Bagaimana pendapatmu? Aku ingin mengirim utusan ke Blambangan untuk mengambil 2 bilah keris dapur Sangkelat dari tangan Adipati Siung Laut. Jika tak diberikan, akan aku pukul perang. Hei Paman Patih, siapa yang seyogyaknya berangkat ke sana?" Ki Patih berkata, "Singabehi Toh Joyo dan Toh Jiwo mampu melaksanakan tugas itu, Paduka. Mereka luwes dalam bicara dan cakap." Ngabehi Toh Joyo dan Toh Jiwo sudah diberi perintah. Sang raja lalu meminta juru tulis untuk membuat surat. Setelah surat selesai lalu diserahkan kepada kedua utusan. Kedua punggawa Bintara segera berangkat. Sementara itu Adipati Terung telah melaksanakan tugas yang diberikan Kanjeng Sultan. Wilayah sekitar Terung telah diajak untuk bergabung ke Bintoro. Yang menolak segera dipukul perang. Harta mereka dijarah dan para wanitanya diboyong. Semua harta rampasan dan boyongan kemudian dikirim ke Bintoro. Sultan sangat bersukacita melihat hasil pekerjaan Adipati Terung. Sang Adipati semakin bersemangat menaklukkan wilayah. Tempat-tempat yang jauh pun sudah tunduk, seperti Ponorogo, Trenggalek, Ngrowo, Kediri, Brebek, Kartosono, Malang, Gembong, Bangil, Gresik, Lamongan, Japan, Surabaya, dan Madura. Semua wilayah tadi sudah tunduk dan menyerahkan upeti kepada Sultan Adi Notogomo di Bintoro. Kembali ke dua utusan yang dikirim ke Blambangan. Mereka berdua sudah sampai di Blambangan dan dibawa menghadap Adipati Siung Laut pada hari pisowanan. Para punggawa telah hadir ketika sang Adipati menerima surat dari Bintoro. Surat sudah dibaca sang Adipati dengan seksama. Isi suratnya, surat dari Sultan Notogomo di Bintoro yang perkasa dan menguasai tanah Jawa tiada duanya. Perintahku kepadamu, Adipati Siung Laut di Blambangan. Aku mendengar engkau memiliki 2 keris kembar yang sama persis. Kerismu aku minta, kirimkan ke Bintoro pada hari ini. Dan aku mendengar Paman Siung Laut berdiri menjadi raja di Blambangan. Bila benar demikian, aku tak memberi izin. Kecuali jika negeri yang Paman pimpin tunduk ke Bintoro dan mengirim upeti. Jika Paman bersikeras, aku akan menjatuhkan hukuman. Silahkan memperkuat benteng dan melapisinya dengan baja, karena pasukanku akan datang. Tamat isi surat. Tertanggal 8 Suro tahun Dal, dengan jengkalan tahun Janmonir Catur Bupati. Tertanda Kanjeng Sultan Notoprojo. Sengkalan dalam surat itu melambangkan angka tahun 1401. Selesai membaca surat, terlihat raut muka Adipati Siung Laut menahan marah. Sang Adipati berkata, "Hei dua utusan, katakan mengapa tuanmu berani memberi surat tanpa sopan santun. Basa-basi dan tata krama hilang sama sekali dalam surat ini. Aku tak akan menghadap ke Bintoro. Bahkan aku tak sudi berkenalan dengan santri nista seperti dirinya. Semestinya orang mengirim surat kepada sesama raja memakai bahasa yang baik. Tuanmu ini tak tahu tata krama. Apakah belum lama mengaji sehingga berkirim surat layaknya tukang kuda?" Kedua utusan mundur tanpa pamit. Mereka lalu membawa pasukan Bintoro ke tempat yang bagus. Adipati Siung Laut memerintahkan pasukan Blambangan mengejar kedua utusan. Pasukan Blambangan segera bersiap. Sejumlah 6.000 prajurit telah berbaris di alun-alun. Pasukan Blambangan dipimpin Ki Patih Celuring mengejar pasukan Bintoro. Pasukan Blambangan berhasil menyusul pasukan Bintoro. Kedua pasukan sudah berhadap-hadapan. Jumlah pasukan Bintoro hanya 300, dipimpin 2 mantri. Merasa prajuritnya tak mampu melawan pasukan Blambangan, Ngabehi Toh Joyo dan Ngabehi Toh Jiwo perlahan membawa pasukannya mundur. Namun pasukan Blambangan terus mengejar. Terjadi pertempuran sengit antara kedua kubu.
Dalam waktu tak terlalu lama, pasukan Bintoro berhasil dihancurkan. Kedua mantri tewas. Ada beberapa prajurit yang lolos dari Maud. Mereka segera lari melapor ke Bintoro. Terus ikuti kelanjutan kisahnya di BK Almari Channel.